Sebelum pandemi ini datang, sebelum pukulan ekonomi itu menerpa Indonesia, ekonomi kita sebetulnya sudah mengalami tekanan tahun-tahun terakhir ini. Kita tahu misalkan tekanan terhadap pertumbuhan, utang BUMN dan utang pemerintah memang lumayan besar. Lantas ada persoalan dengan daya beli, ada persoalan dengan penghasilan rakyat, ada persoalan dengan employment. Jadi memang ada tekanan-tekanan awal. Pada periode pertama Bapak Jokowi memimpin 2014-2019. Ke depan negara, pemerintah betul-betul laksanakan penyelamatan ekonomi dengan strategi yang tepat, kebijakan yang tepat, dan aksi-aksi yang tepat pula. Sehingga sekarang ini kelihatan yang dulu neraca perdagangan kita misalnya dengan China selalu minus. Saya ingat di 2014 itu minus sampai 13 billion US dollar minus kita, neraca kita. 2021 kemarin minusnya sudah menjadi minus 2,4 billion US dollar. Tahun ini saya pastikan kita ada surplus dengan RRT. Saya pastikan itu. Dunia sekarang ini berubah sangat luar biasa. Perubahannya sangat luar biasa. Pertama memang diawali oleh pandemi, kita tahu semuanya. Dan kita beruntung saat itu awal-awal pandemi, Indonesia tidak lockdown. Saya nggak bisa memperkirakan kalau kita saat itu melakukan lockdown. Berakibat pada ekonomi seperti apa, berakibat pada sosial politik yang seperti apa. Karena memang awal-awal hampir mungkin 70 negara semuanya melakukan lockdown. Di kabinet sendiri 80% mintanya lockdown. Survei juga rakyat minta lebih dari 80% lockdown. Tapi saat itu saya semedi. Saya endapkan betul. Maka benar. Kita harus melakukan itu. Dan jawabannya saat itu saya jawab, tidak usah lockdown. Dan ternyata betul. Saya nggak bisa membayangkan kalau saat itu kita lockdown, mungkin kita bisa masuk ke minus lebih dari 17%. Kemudian dari pandemi kita juga belajar banyak mengenai bagaimana menghadapi guncangan-guncangan. Belajar sangat banyak bagaimana mengkonsolidasi negara ini agar bisa bersama-sama dari semua, dari pusat, kemudian provinsi, daerah sampai ke tingkat RT. Dari yang namanya Ormas, bergabung dengan TNI, dengan Polri, masyarakat semuanya bergerak bersama-sama. Konsolidasi seperti itulah yang harus kita teruskan dalam menghadapi pasca pandemi. Karena perang, karena adanya krisis energi, karena adanya krisis pangan, adanya krisis finansial, kemana lagi gitu. Pangan iya, sudah terjadi kenaikan harga pangan di seluruh negara. Energi iya, naik sampai 5 kali gas dan 2 kali minyak.
harganya naik. Terus nanti akan berimbas kemana lagi? Apakah ke keuangan? Iya juga, akan lari ke sana juga. Tapi sejauh mana? Oleh sebab itu kita beruntung dalam 7 tahun ini kita telah membangun fondasi, ini penting, infrastruktur. Jalan tol ini telah terbangun sampai saat ini 2040 kilometer. Bandara ada 16 baru, bandara pelabuhan 18 baru sipot kita. Bendungan sampai hari ini 29, tapi sampai akhir tahun nanti tambah lagi 9, berarti 38. Irigasi 1,1 juta hektar yang baru yang bisa teririgasi, sehingga kemarin kita mendapatkan dari International Rice Research Institute yang menyatakan bahwa ketahanan pangan, sistem ketahanan pangan kita baik dan swasembada beras sejak 2019. Tetapi bukan yang gede-gede itu saja. Saya selalu sampaikan, jangan dipikir kita yang urus yang gede-gede, tol, bendungan, yang pelabuhan, airport, enggak. Karena dana desa kita sampai saat ini sudah 468 triliun kita gelontorkan ke sana. Kalau Bapak Ibu bertanya, jadi apa itu 468? Yang saya ingat, 227 kilometer jalan desa itu jadi. Pak, panjang banget loh, 227 ribu kilometer, apa benar? Jangan salah, itu masih pendek menurut saya. Karena desa kita itu 74.800. Kalau dibagi, 227 dibagi itu, satu desanya 3 kilometer. Itu masih kurang. Masih sangat kurang satu desanya 3 kilometer. Sehingga apa? Jalan-jalan produksi di desa itu menjadi ada. Jembatan juga menyambungkan antara satu dusun dengan dusun yang lain 1,3 juta meter yang telah dibangun dari 468 triliun tadi. Embung ada 4.500 embung. Hal-hal yang tidak pernah kita lihat, tetapi itu sudah terjadi dan sudah realisasi. Inilah dana desa yang sudah digelontorkan. Kemudian yang kedua, hilirisasi. Hilirisasi secara nyata itu sudah kejadian.